Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus Kau curahkan ke dalam kami supaya kami semakin berbuah dan menghasilkan buah-buah kebaikan, cinta kasih, kesabaran, murah hati di dalam perilaku sikap kami sehari-hari kepada orang-orang di sekitar. Semakin mencintai sesama dan semakin mencintai Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 15 Mei 2020 hari Jumat, Yesus mengatakan, "Engkau adalah sahabatku. Karena segala sesuatu yang kuterima dari Bapa, kusampaikan kepadamu. Dan kamu bukan lagi seorang hamba, seorang budak, tapi sahabat." Saudara, kata-kata sahabat ini sungguh sesuatu yang fundamental gitu loh. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang dekat. Gitu. Hubungan yang akrab. Hubungan yang intim. Hubungan yang sangat close. Jadi kalau Anda punya sahabat, saya harap kita semua punya sahabat, saya harap. Ya. Sahabat itu adalah orang yang mengerti kita, memahami kita, menerima kita, mencintai kita, apapun kita. Dia tidak karena hearsay, dengar-dengar tentang aku, tentang siapa, tapi mengerti apa yang sungguh-sungguh luar dalam, katakanlah begitu. Tentu saja dia tidak hanya sekedar yes man, tetapi juga mengungkapkan gagasan-gagasan demi kebaikan orang lain. Memajukan, mengembangkan, bahkan bisa mengkritik orang tersebut ketika tidak pas, tidak cocok atau salah. Itu sahabat, bukan karena dia benci, tapi karena ingin supaya orang tersebut tumbuh berkembang menjadi manusia yang merdeka. Itu sahabat. Tapi kalau sahabat itu sekedar hanya yes, ya suka-suka, senang-senang, ketika kita salah kita diam saja, atau sebaliknya begitu, hanya teman senasib, ya, ketika kita salah kita diamkan, ketika kita mau masuk jurang biarin masuk jurang, bukan itu. Sahabat, nah disinilah kita lihat seorang sahabat. Yesus mengatakan engkau sahabatku karena segalanya. Aku tidak menyimpan apa-apa kepada kita manusia. Apa yang kudapat dari Bapa kuberikan kepadamu, dan aku menyatakan sesungguhnya apa saja yang kukatakan. Ya. Aku menjadi, katakanlah, menjadi mediator untuk membawa apa yang menjadi kehendak Bapa ke surga. Jadi rahasia surga itu dibawa oleh Yesus kepada kita, diberikan kepada kita. Ini loh kamu. Kalau ingin hidup bahagia, damai, mengalami kekekalan keabadian. Jadi Yesus itu membawa apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga kepada kita, menyatakan diri kepada kita. Maka Yesus adalah sakramen Bapa. Apa yang dikatakan oleh Bapa dalam diri Yesus. Yesus itulah yang menjadi sang sabda. Yesus itulah yang menjadi penyelamat. Yesus itulah menjadi penebus, penyelamat. Lalu diberikan kepada kita, tetapi tidak hanya diberikan kepada kita, dia menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa, harus lewat dia. Maka Yesus mengatakan tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Ini menjadi perdebatan bagaimana dengan orang-orang yang beragama lain yang tidak mengakui Yesus. Mereka sampai kepada Allah yang sama, ya, sampai. Tapi kita adalah Allah Bapa. Allah yang adalah Bapa, yang penuh kasih, penuh keimanan, penuh kehebat, penuh apa saja kepada kita. Dan kita tahu untuk sampai ke sana tidak akan tersesat ketika mau sampai kepada Bapa. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, hidup itu adalah kebenaran, kejujuran. Ya, Allah adalah kasih. Allah adalah Bapa yang mengasihi, kasih.
Ya, kita tidak akan tersesat. Lalu hidup itu yang sekarang anugerah ini, hidup kita dalam anugerah bersama dalam Yesus, dia mendampingi saya, bersama saya. Maka apa yang sangat fundamental bagi kita menurut saya adalah sebagai sahabat, betulkah Yesus jadi sahabatku? Yesus yang mengatakan, engkaulah sahabatku, bukan aku sahabatmu loh. Jadi jangan lupa loh ini loh. Dalam konteks Injil hari ini mengatakan, engkaulah sahabatku. Dan Yesus mengatakan, engkaulah sahabatku. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilihmu. Coba ini, intervensi Allah. Jadi, yang menyatakan, kalau kita menyatakan Yesus sahabatku, betulkah demikian? Kita belum tentu tahu, belum tentu benar, belum tentu mengerti, betulkah demikian? Tapi Yesus sendiri mengklaim, menyatakan diri, mengintervensi, engkau sahabatku. Apapun juga tidak setiaanmu kepada aku dan segala macam dosamu kepada aku, engkau tetap sahabatku. Dan aku memilih engkau, kata Yesus. Jadi persahabatan itu karena Allah, karena Bapa, karena Tuhan yang memilih aku. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat sejarah keselamatan, itu Allah memilih kita. Allah lebih dulu memilih kita. Allah mencintai kita. Allah mengasihi kita. Apapun kalau kita berdosa jauh daripadanya, dia tetap setia. Makanya di situ kita lihat. Ketika kita melihat itu, siapakah aku? Tuhan yang memilih aku menjadi orang Katolik. Dan aku percaya kepada Bapa, diberikan kepada Yesus karena Bapa mendorong aku untuk mengimani Yesus. Itu misteri keselamatan, saudara. Kalau kita mengerti itu dengan baik dan benar, ya, maka hidup kita menjadi hidup yang penuh rahmat. Nah, karena sahabat, maka aku harus berbuah, gitu loh. Berbuahlah engkau. Ya, pergilah dan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah karena roh tadi itu, karena Yesus, buah hidup Yesus. Saya akan menyerupai Yesus, dan maka buah-buah seperti Yesus, menyelamatkan, membantu, menghasilkan buah-buah keselamatan, kebaikan, kesabaran, kemurahan hati, mencintai Allah dan mencintai sesama. Nah, Anda mengerti nggak? Jadi inilah sejarah keselamatan. Jadi sahabat. Jadi Tuhan itu dengan kita siapa sisi kita ini? Dalam perjanjian itu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah menjadi Allah bangsa Israel. Kalau bangsa Israel taat setia kepada Allah. Meskipun bangsa Israel berkali-kali tidak taat, kemudian dibuang dan seterusnya, diingatkan kembali. Relasi ini relasi yang jomplang, karena Allah adalah Allah pencipta. Mau janjian dengan kita manusia yang diciptakan, ini tentu aja ini jomplang, nggak mungkin setia kepada ini, jelas nggak mungkin. Lihat perjanjian lama. Maka Tuhan ngasih anaknya gitu loh, tuh turun ke bawah supaya kita ini diangkat lagi, supaya kita setia kepada Dia. Intinya kan begitu, kesetiaan kepada Dia, supaya kita setia kepada Dia. Meskipun kita diberi Roh Kudus, tentu kita saja tidak setia. Coba saja orang Kristen, orang Katolik yang diberi karunia Bapa, Putra dan Roh Kudus, apakah kita setia? Selalu, terutama banyak dosa kita. Betul enggak? Nah, jadi itu. Nah, dengan Paskah ini sebetulnya Tuhan itu mau menciptakan kembali gitu loh. Menganugerahkan kembali kepada kita. Apa yang mau Tuhan ciptakan kembali? Bukan yang sahabat, tapi anak. Mana sih ada Bapak yang mengatakan kau bukan anakku? Menciptakan kembali sebagai anak. Menciptakan baru dengan baptisan itu. Karunia baptisan. Maka Paskah kita diajak untuk membaharui janji baptis kita. Ya, kita dibaharui, diciptakan baru. Nah, saudaraku yang terkasih, saya kira ketika kita mengerti, nah, karunia ini begitu luar biasa gitu loh. Nah, kenapa kemudian hidup kita nggak berubah, nggak berkembang, tidak menjadi seperti anak, seperti Yesus dengan Bapa, untuk mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Jadi perintah Allah adalah, jadi Yesus mengatakan segala sesuatu yang kudapat dari Bapa, kuberikan kepadamu. Rahasia itu, rahasia apa? Bapa adalah cinta, Bapa adalah kasih. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cintai Allah dan cintai manusia, itu intinya. Rahasianya itu di situ. Nah, lalu kenapa menjadi sulit? Karena cinta itu, pandangan dunia dengan cinta dan pandangan dunia tentang cinta dan pandangan Allah tentang cinta itu beda. Kenapa? Kalau cinta dunia itu
kita mencintai harus menyenangkan. Harus demi aku, harus suka-sukaku, senang-senangku, bahagiaku tanpa masalah, tanpa problem, bahagia gitu aja, nggak tanpa masalah. Itu pengertian dunia tentang cinta. Tapi pengertian Allah tentang cinta itu adalah cinta itu berkorban. Lihat salib. Cinta Allah kepada kita berkorban. Lihat lilin yang bernyala, dia mati terhadap diri sendiri. Supaya menyalakan orang lain, memberikan jalan. Cinta Allah itu dia, ketika dia mencintai Allah, pengertian cinta dari sudut Allah bahwa cinta itu berkorban. Kalau kamu mencintai sesamamu manusia yang baik dengan kamu, itu penjahat pun lakukan. Cinta itu menjadi cinta ketika sakit. Ketika disakiti, ketika suamimu, istrimu, anak-anakmu yang tidak sesuai dengan kamu, dan kamu tetap mencintai mereka, mengasihi mereka, apapun juga, memberikan segala sesuatu. Harus pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan psikologi, emosi, pengorbanan tenaga, uang, harta, dan seterusnya. Ya, jadi pemahaman kita tentang cinta itu berbeda dengan dunia tentang cinta. Beranikah kita berkorban? Nah, kalau tadi Yesus mengatakan rahasia adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Coba perhatikan, berapa besar saya mengorbankan diriku untuk mengenal Allah. Berapa besar supaya saya mengerti Allah. Supaya saya memakan tubuh dan darah Kristus. Supaya bisa mengerti, memahami. Sebesar apa saya mencintai Allah dengan membaca kitab suci, merenungkan sabda dalam, hening, diam, segala. Apakah saya sungguh-sungguh memberikan waktu untuk Tuhan? Memberikan diriku untuk Tuhan? Sesama. Sama. Apakah saya memberikan segala-galanya kepada sesamaku, orang tuaku, orang-orang siapa yang di sekitarku? Memberikan waktu segala enggak? Inilah problemnya. Jadi cinta yang dimaksud oleh Allah itu cinta pengorbanan. Saudara, sedikit sebelum saya masuk ke sana, ada seorang pilot yang baru saja mati di Papua Sentani, seorang wanita, Joyce Lin, seorang ahli komputer dari lulusan Massachusetts Institute University di Amerika. Ya, ketika dia lulus dengan hebat, lalu dia sekolah di sekolah seminari tinggi Kristen. Lalu setelah lulus di sana, dia tergerak hatinya untuk pergi ke Papua. Dan dia kemudian di sana menjadi pilot pesawat untuk membawa. Ternyata dia meninggal karena membawa barang-barang APD kesehatan untuk daerah terpencil. Ya, suatu daerah, lalu kemudian terjatuh. Luar biasa, saudaraku. Cintanya kepada dia, mati sebagai martir. Cinta kasih untuk orang-orang yang jauh, nggak ada yang perhatiin. Luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Maka saya doakan dia supaya Tuhan menerima pengorbanan hidupnya. Inilah martir-martir supaya daerah sana menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, inilah seperti itu. Cinta kepada Allah diwujudkan dengan cinta kepada sesama. Omong kosong kalau cinta kepada Allah, tapi kita cinta kepada sesama tidak jalan. Sebaliknya demikian juga. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Nah, ini kita tahu. Lalu bagaimana supaya kita memiliki pendasaran ini? Saya mengatakan memakai istilah komputer. Ada hardware, ada software. Hardware itu apa? Sisi luarnya, programming segala macam, apa kesana kemari, ya apa yang dilakukan, fitur A, B dan C dan seterusnya, itu hardware. Tapi software yang di dalam. Nah, hardware itu tergantung dari software. Dunia batin kita yang di dalam itu dunia software. Nah, apakah saya di dalam batin ini, ya, di dunia batin ini menerima Tuhan yang kasih? Ada banyak pikiran-pikiran negatif, ada banyak luka-luka batin, ada banyak kesesatan-kesesatan, ada banyak sakit di dalam diri kita yang belum kita bereskan, gitu loh. Maka ketika tadi saya mengatakan Tuhan yang hadir dalam kita, itu datanglah untuk membereskan software kita itu. Ya, bahwa kita anak baik, anak Allah, dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, itu diresapkan dulu. Izinkan Tuhan untuk masuk, untuk mengubah bahwa engkau adalah anak Allah. Bahwa aku bukan hanya orang berdosa. Bahwa aku bukan hanya penjahat. Bukan hanya orang preman. Bukan hanya yang peduli. Tapi engkau adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Dan ketika kita menyadari Tuhan yang penuh kasih, Allah Tritunggal penuh kasih, mengubah software kita. Nanti pelan-pelan hardware kita akan berubah. Maka saudaraku yang terkasih, izinkan Tuhan untuk memasuki software hati kita.
Kalau ada kekurangan atau dosa nggak apa-apa. Jangan hanya lihat dosa. Aku adalah anak Allah. Aku adalah sahabat Allah. Orang yang dekat dengan Allah yang dikasihi Allah, engkau. Jangan lihat dosa-dosanya dulu. Jangan lihat kurang ajarnya dulu. Itu hanya hardware, saudara. Bukan software. Maka untuk menjadi mengubah software itu, mari kita hening sebentar, kita doa. Tuhan terima kasih, Engkau menerima aku apa adanya. Engkau mencintai aku apa adanya. Engkau mengasihi aku. Itu dulu kita masuki Tuhan masuk. Menerima aku apa adanya. Bukan seperti aku adanya, seperti orang lain pikir tentang aku. Aku adanya. Software ini kita masuki, izinkan Tuhan datang. Mengubah pelan-pelan. Tuhan mencintaimu. Sekarang juga, saat ini juga. Sebagai anakku. Engkau kusayangi. Engkau kucintai. Dan itulah Paskah. Saudara, mari ubah mindset. Orang mengatakan itu mindset. Software itu. Batin kita itu. Ya. Ketika ada yang negatif, nggak apa-apa. Persembahkan kepada Tuhan. Apalah. Ubahlah yang negatif itu menjadi positif. Ubahlah menjadi semangat, penuh kegembiraan, penuh sukacita. Maka Yesus mengatakan, damai sejahtera bagiku. Bagimu. Tak ada damaiku yang diberikan oleh dunia. Nggak ada. Seperti damai. Inilah damai. Tuhan menerima aku apa adanya. Mengasihi aku. Mencintaimu ada apa adanya. Nah, kalau kita damai, gembira, sukacita, maka salah satu ciri dari orang yang Paskah, mengalami Paskah itu adalah damai, sukacita, dan kegembiraan. Kalau Anda nggak damai, itu tanda banget. Begitu banyak hal negatif di dalam software kita ini, brengsek, nggak ada hubungan satu sama lain. Maka yang keluar hardware ya kayak begitu, jelek, boseni. Ya udah, orang nggak suka dengan apa diri kita. Nah, sekarang mari kita ubah, izinkan, bukalah hatimu. Ya, yang kedua saya mengatakan, setiap kali kalian mau melakukan kegiatan rohani, apapun juga, kegiatan apapun, minta Roh Kudus bantu aku, Roh Kudus tolong aku, bantu aku, supaya engkau memberikan inspirasi. Kenapa Roh Kudus? Karena dia dari atas, yang dari kehendak Allah itu datang kepada kita untuk memberikan inspirasi. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menghibur, untuk membuka, menerangi. Mintalah. Ketika kita sedang berdoa, kita sedang bekerja, kita sedang melakukan apapun, Roh Kudus menjadi sahabat. Saudara, saya begitu bersemangat untuk mengatakan ini karena saya merasa ini juga inspirasi dari Tuhan yang saya mau berikan kepada Anda. Ubahlah mindsetmu, ubahlah softwaremu. Dalam arti buka aja hatimu, buka gitu loh. Buka saja. Izinkan dia masuk. Bawa Roh Kudus. Ya. Mohon Roh Kudus sekali waktu 1/4 jam hening, diam. Dan bersyukur pada Tuhan hari ini. Coba nanti malam Anda duduk diam hening 15 menit. Apa yang Anda terjadi? Coba. Terima kasih Tuhan. Softwareku engkau menerima aku apa adanya. Semoga hardwareku pelan-pelan akan kuubah. Oke? Terlalu panjang, terlalu lama. Tapi saya senang supaya Anda mengubah software Anda. Saya juga punya software. Saya juga perlu berubah. Maka Tuhan berkatilah anak-anakmu yang mendengarkan ini sehingga softwarenya dapat berubah. Dengan membuka hati mereka, hening, diam, dan mohon Roh Kudus dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan sembuhkanlah mereka yang sakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.